Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajrawati Sregar, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri nomor 171 strip 1 Bajubang Laut, Kabupaten Batanghari. Di video kali ini, saya akan memaparkan pembelajaran modul 2.3, pembelajaran coaching dalam supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus yang ingin dicapai adalah calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama pembelajaran modul 2.3 dalam berbagai media. 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman dan materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Melalui supervisi akademik, seorang pemimpin pembelajaran dapat melakukan perannya sebagai penuntun pembelajaran terhadap rekan guru yang ada di sekolah, dan bukan sekedar pengambilan penilaian yang dilakukan sebagai acuan seorang pendidik itu berbakat di dalam mengajar ataupun sebaliknya. Melalui coaching menggunakan alur tirta, seorang pemimpin pembelajaran dapat menggali potensi dari seorang guru, mengetahui tujuan pembelajaran yang diinginkan di dalam supervisi akademik, kemudian menggali dan mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut yang tercipta sendiri oleh guru yang akan disupervisi atau disebut dengan coaching. Gambaran-gambaran perasaan yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, perasaan cemas. Sebelum mengetahui mempelajari modul ini, saya berpikir apakah saya bisa menjadi coach dengan membuat pertanyaan berbobot di dalam mengidentifikasi masalah. Gambaran berikutnya adalah perasaan tertarik. Setelah mengeksplorasi materi pada modul ini, mulai timbul ketertarikan pada pembelajaran ini. Ditambah lagi dengan mempraktekkan secara langsung bersama teman calon guru penggerak lainnya. Gambaran berikut perasaan saya adalah gembira. Walaupun belum di tingkat mahir, tetapi saya sangat bahagia dan gembira karena saya bisa menerapkan ilmu yang saya pelajari bersama teman calon guru penggerak lainnya. Perasaan berikutnya adalah optimis. Saya merasa optimis saya akan mampu mengaplikasikan ilmu yang saya dapat di sekolah. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta. Pembagian peran sebagai observer, coach, dan coachee yang dilakukan antar calon guru penggerak dapat menimbulkan dan merasakan emosi tersendiri sewaktu memainkan perannya masing-masing. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Mengasah kemampuan di dalam mengajukan dan membuat pertanyaan berbobot di dalam menggali dan mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya berkembang ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta baik sebagai coachee, coach maupun observer. Saat saya mempraktikkan coaching harus mengutamakan prinsip kemitraan, kreatif, dan mampu memaksimalkan potensi pada saat berperan dan menghadapi kondisi masing-masing peran tersebut. Kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak.
memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala sekolah harus memiliki prinsip kemitraan, bukan antara bawahan dengan atasan, tetapi terjalin persamaan kedudukan antar teman atau sahabat, sehingga tidak ada kecanggungan yang dirasakan pada saat melakukan supervisi. Kegiatan supervisi harus melalui proses demi proses. Yang pertama, pra-observasi, untuk menggali kompetensi dan tujuan observasi. Yang kedua, observasi. Saat observasi adalah proses di dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pasca observasi. Pemberian umpan balik dari kepala sekolah kepada guru yang sedang diobservasi. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. 1. Coaching di dalam supervisi akademik diharapkan dapat memberikan dampak dalam terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Pembelajaran yang berpihak pada murid merupakan hak setiap siswa. 3. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah sebagai pemimpin di dalam pembelajaran adalah kompetensi coaching. 4. Coaching mampu menggali kompetensi yang dimiliki setiap guru sebagai seorang pendidik di dalam mencapai tujuan pembelajaran dan memecahkan permasalahan pembelajaran yang dihadapi guru di dalam belajar ataupun di lingkungan sekolah. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah memberikan pemahaman tentang coaching di dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah, bukan untuk mencari kelemahan, tetapi menggali kompetensi, membuat pembelajaran berpihak pada murid. Penerapan coaching di dalam supervisi akademik yang menggali kompetensi guru di dalam pembelajaran tidak akan dapat terwujud jika seorang pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah tidak memahami dan menguasai coaching, baik langkah-langkah maupun prinsip dari coaching tersebut. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru tentang kegiatan coaching sebelum melakukan supervisi akademik merupakan hal yang baik yang dapat membantu guru menemukan jati diri guru itu sendiri. Setelah sosialisasi, kemudian mensimulasikan coaching bersama teman sejawat di sekolah sebelum melakukan supervisi akademik, sehingga semua guru termasuk kepala sekolah dapat mengetahui bahwa sebelum melakukan supervisi akademik antara kepala sekolah dan guru, sebaiknya diadakan kegiatan coaching sebagai kegiatan pembuka di dalam supervisi akademik. Ketiga, membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah yang di dalam kegiatan tersebut hanya merupakan pelepasan kewajiban saja, yaitu tuntutan pekerjaan yang dijadikan sebagai penilaian di dalam kegiatan pembelajaran. Dan dikarenakan saya juga tidak memiliki ilmu tentang supervisi, saya hanya bisa pasrah dan merasakan kecemasan dan ketakutan saat akan dilakukan supervisi akademik. Penerapan di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang, saya berharap kegiatan supervisi akademik dilakukan sebagai sarana menggali kompetensi guru dalam bidang akademik dengan melakukan kegiatan coaching terlebih dahulu antara kepala sekolah
dengan rekan guru dengan prinsip kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Begitu juga dengan praktik coaching. Seorang coach harus dapat memaksimalkan potensi coaching agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Pada modul 2.2, dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Dan teknik ini pun sangat dibutuhkan di dalam kegiatan coaching, agar kegiatan coaching bisa lebih kondusif dan konsentrasi dengan kehadiran penuh di dalam kegiatan coaching tersebut. Demikianlah pemaparan tentang pembelajaran modul 2.3 pembelajaran coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.